Ada, Pak. Ada Pak. Masih muter. Hmm. Ada ya, sudah ya. Oke, karena di sini ada pengumuman eh, sebuah tindakan ilegal kalau tidak dapat persetujuan dari peserta begitu. Ini Mbak Anissa ngapain ini? Halo Mbak Anissa, diberhentikan ya berbagi layarnya. Mbak Anissa, saya mau berbagi layar. Oke, mungkin kepencet ya. Baik, kita mulai. Sebenarnya sudah ada di e-learning ya. Ini kesempatan saya untuk menjelaskan lebih detail. Semoga bisa membawa pemahaman lebih dalam untuk teman-teman. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Ya, untuk referensi saya pakai empat buku. Di situ saya belum memasukkan yang dari Mas Nur Muslih ya. Yang dari Mas Nur Muslih ada 3 buku di situ, bisa teman-teman simak di situ, baca. Ya, Sukini, Ya Mulyono, Abdul Khair, kemudian untuk jurnal itu sebagai pengayaan saja. Nah, untuk yang Mas Nur Muslih seperti ini bukunya, bisa lihat ya, nanti kameranya ini ya. Nah, ini kameranya ini. Tata bentuk bahasa Indonesia itu Mas Nur Muslih. Penerbitnya Bumi Aksara. Baik, ini materi umum. Nah, sekarang ada definisi-definisi yang perlu teman-teman cari, tapi di sini saya sajikan hanya 2 supaya tidak terlalu banyak definisi dari para pakar ya. Jadi sintaksis adalah menurut Wida Laksana ada 3 pakar yang saya ambil dan saya kutip di tulisan saya ini. Sintaksis adalah pengaturan dan hubungan antara kata dan satuan yang lebih besar atau antara satuan-satuan yang lebih besar daripada itu. Ini masih sangat ini ya, apa namanya, sangat umum. Nah, coba kita tengok yang dari Striker yang di dalam bukunya Tarigan. Sintaksis adalah ilmu yang mengkaji pola-pola penggabungan kata-kata dalam kalimat. Sementara menurut Arifin dan Junaiyah mengatakan sintaksis adalah cabang linguistik yang membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan, dan unsur bahasa yang termasuk dalam lingkup sintaksis adalah frase, klausa, dan kalimat. Ya, kalau kita ambil irisannya dari pengertian para pakar tadi, kita akan di sintaksis ini ya, akan mendiskusikan relevansi antara kata di dalam sebuah kalimat atau relasi antar kata di hubungan yang lebih besar dari kata itu sendiri. Ya, kalau kita tengok yang kemarin morfologi, kita membicarakan kata di dalam kata ya. Jadi di dalam kata itu ada morfem, ada proses eh, apa namanya itu pengimbuhan, afiksasi, pengulang kata, reduplikasi dan sebagainya. Nah, kalau di sintaksis ini itu hubungan antar kata. Nah, kalau kita kontekstualkan hubungan antar kata dalam sebuah tuturan atau kalimat. Nah, sudah digamblangkan di definisi yang disampaikan oleh Arifin Junainnya tadi, bahwa ruang lingkup sintaksis terdiri dari 3 aspek, yaitu frase, klausa, dan kalimat. Kalau boleh saya tambahi, kata sebenarnya masuk. Jadi kata, frase, klausa, dan kalimat. Jadi cakupan atau 4 yang nanti akan kita diskusikan, yang akan kita
bedah lebih mendalam, itu 4 hal tadi ya. Kata, frase, klausa, dan kalimat. Seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa mencari sendiri. Kalau memang belum puas definisi dari sintaksis itu, bisa mencari dari buku-buku tadi ya, yang sudah saya tunjukkan, atau dari sumber belajar yang lain. Itu definisi. Nah, sekarang kita masuk ke batasan. Nah, batasan ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Arifin dan Junaiyah, bahwa batasan ini maksudnya adalah ruang lingkup kajian sintaksis, yaitu kata tadi, kata, frase, klausa, dan kalimat. Nanti keempat unsur inti dari mata kuliah sintaksis ini akan kita proses tahap demi tahap. Kita akan belajar kembali bagaimana kata itu, kemudian kata dalam kalimat tentunya, kemudian frase itu apa, klausa itu apa, dan kalimat itu sendiri, yang nanti akan kita bahas secara spesifik mengenai hubungan di antara 4 unsur itu. Bagaimana hubungannya sebenarnya sih, ataukah teman tapi mesra, hanya sekadar teman, atau eh, terjebak dalam friendzone begitu ya, atau mesra seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita awali dulu bagaimana gambaran awalnya dulu supaya tidak ini ya, apa namanya, kaget seperti itu. Ini yang terpenting juga untuk menganalisis ya, menganalisis sintaksis untuk melihat sejauh mana hubungan tadi. Nah, saya sebutkan di sini ada alat-alat sintaksis. Ya, saya mengambil dari Grida Laksana dan Kuncono. Di sana ada 4 alat sintaksis ya, yaitu urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Mengapa disebut dengan alat-alat sintaksis di sini? Ini alat yaitu diterjemahkan sebagai metode atau teknik atau cara untuk mengonstruksi atau membentuk sebuah ini apa? Sebuah konstruksi atau bentuk dari sintaksis secara utuh dan bermakna. Jadi untuk melihat apakah sebuah kalimat itu mengandung unsur-unsur yang 4 tadi, itu dianalisis menggunakan alat-alat sintaksis ini gitu. Di urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan juga kata tugas. Kita simak satu persatu bagaimana alat yang pertama, yaitu urutan kata. Nah, urutan kata di sini adalah unsur terpenting dalam membentuk makna gramatikal. Urutan kata yang tidak sama menghasilkan makna gramatikal yang tidak sama pula atau berbeda. Di situ contohnya. Bisa lihat ya, Teguh tidak pernah tinggal kelas. Teguh pernah tidak tinggal kelas. Pernah tinggal kelas tidak Teguh. Seperti itu. Kalau teman-teman bisa melihat di situ, bisa menyimak bersama, urutannya berbeda ya, urutan katanya berbeda ya, yaitu pada komposisi kata tidak pernah tinggal dan kelas, itu komposisinya kombinasi ya, di tengah kemudian belakang, kemudian ditambah juga ada punktuasi di situ, ada tanda baca. Nah, maknanya berbeda. Ketika urutannya berbeda menghasilkan makna yang berbeda, itu urutan kata. Nah, ditambah lagi untuk mempertegas saja, memperjelas, ada pengaruh dari tanda baca, kehadiran dari tanda baca di situ. Kemudian bentuk kata di sini kalau boleh saya pahami, karena ada proses afiksasi di predikatnya. Ada proses pengimbuan kata dasar dari prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks pada predikatnya ya. Biasanya melekat pada kata kerjanya yang sering sekali berfungsi sebagai ini ya, predikat.
ketika itu mengimbui kata kerja, maknanya muncul makna yang berbeda. Padahal kata dasarnya sama. Contohnya di situ. Bagas mengambil buah rambutan. Yang nomor 2, Bagas mengambil buah rambutan. Kemudian yang nomor 3, Bagas mengambilkan buah rambutan. Kata dasarnya kan sama, ambil. Tapi diafiksasi berbeda-beda di tiap kalimatnya sehingga muncul makna gramatikal yang berbeda juga. Ini salah satu alat untuk mengonstruksi sebuah bangunan atau bentuk dari sintaksis. Kemudian intonasi di sini berkaitan dengan tempo, gelombang suara atau tekanan ketika kita mengucapkan sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah tuturan. Nah, biasanya di sini juga peran serta dari punktuasi sangat kental ya, sangat tampak. Contohnya di situ, jauh sekali. Jauh sekali. Nah, ketika membandingkan yang nomor 1 pakai titik, nada suara kita atau volume suara kita datar ya, jauh sekali. Misalnya sebelumnya ada pertanyaan, kemudian dijawab jauh sekali. Tapi ketika itu ada tanda baca tanya sehingga volume nadanya menjadi ada gelombang seperti itu. Jauh sekali. Nah, itu intonasi. Nah, ternyata menurut buku yang saya ambil, intonasi bagian dari alat untuk mendeteksi sintaksis, struktur sintaksisnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa mengembangkan ini hanya contoh-contoh sederhana. Kira-kira betul nggak sih intonasi yang sangat dipengaruhi oleh punktuasi atau tanda baca itu bisa menjadi salah satu alat untuk mendeteksi konstruksi dari sintaksis. Kemudian yang keempat ada kata tugas. Ya, ada kata tugas. Ini berkaitan dengan ya, di situ ada terdapat 5 jenis kata tugas: preposisi, konjungsi, interjeksi, artikel dan partikel. Preposisi di sini kata depan, konjungsi kata hubung, interjeksi itu yang kalau nggak salah ya, nanti saya cek lagi. Artikel itu lupa ya. Partikel. Yang saya ingat partikel itu lah, kah, dan tah. Ya, nanti saya coba cek lagi untuk interjeksi dan artikel contohnya apa. Tapi berkaitan dengan kata tugas, dia yang paling sering muncul adalah preposisi dan konjungsi. Jadi dari 5 jenis kata tugas itu yang paling sering muncul adalah preposisi dan konjungsi. Nah, tadi ya, preposisi itu kata depan, konjungsi itu kata ini ya, kata hubung atau kata sambung yang semestinya teman-teman sudah memahami soal ini, preposisi dan juga konjungsi. Ya, nanti saya cari lagi yang berkaitan dengan interjeksi itu terdapat di buku Sukini ya, tapi ini saya cek di kantor belum ketemu ya interjeksi dan artikel. Nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya sebagai PR buat saya. Nah, sementara selanjutnya adalah konstruksi ya, konstruksi atau bentuk sintaksis. Tadi kita melihat alat-alat untuk mengukur bentuk atau mendeteksi bentuk. Sekarang bentuknya itu apa? Bentuk dari sintaksis, kalau di sini saya sebutkan konstruksi sintaksis. Nah, konstruksi ini erat kaitannya dengan tadi ruang lingkup atau satuan kajian ya, satuan kajian dari sintaksis itu sendiri. Jadi betul ada yang tanya, ketika ada yang tanya apa sih konstruksi dari sintaksis itu, ya tadi 4 kata, frase, klausa, dan kalimat seperti itu. Nah, di tulisan saya ini yang saya paparkan melalui salin media ini, PowerPoint ini, ciri-cirinya ada 3 yang apa namanya
saya anggap paling mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah ciri-ciri bentuk konstruksi sintaksis, dia unsur langsung, bentuk bebas atau kata. Jadi dari 4 tadi, ya, kata, frase, klausa, dan kalimat, itu memiliki unsur langsung yang bebas, yang disebut dengan kata itu tadi. Jadi 4 unsur tadi ya, semuanya pasti mengandung kata, ya kan? Ya, semuanya pasti mengandung kata. Ya, baik dia apa namanya? Kata asli Indonesia maupun kata serapan dari bahasa daerah atau bahasa asing seperti itu. Nah, kemudian hubungan antar unsurnya bersifat longgar. Bersifat longgar dalam artian dia bisa diimbui atau diafiksasi atau dia bisa disisipi oleh kata lain. Jadi longgar, tidak tidak ini ya, tidak eksklusif ya. Dia inklusif, bisa disisipi oleh kata lain yang memang dibutuhkan untuk menambah makna atau mengubah makna. Misal, yang sifatnya sempit atau tidak longgar. Misalnya kata sedan di situ, ya. Seduh sedan, ya. Di sini dua kata ini tidak bisa disisipi kata lain, ya. Tidak bisa disisipi kata lain. Misalnya seduh yang sedan. Nah, ini kan tidak, ya. Seduh sedan harus dia berjejer atau beriringan, ya, tidak bisa disisipi oleh kata lain seperti itu. Misalnya yang sifatnya longgar, contohnya laga berat, misalnya pertandingan antara Manchester United dengan Liverpool misalnya, seteru abadi, ditulis di sana di dalam artikel koran misalnya laga berat antara Manchester United versus atau melawan Liverpool. Nah, laga berat ini masih bisa disisipi kata lain yaitu yang. Laga yang berat antara MU dan Liverpool. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat longgar, bisa disisipi dengan kata lain. Kemudian C, di antara unsur langsungnya dapat disisipi. Ini maksudnya di situ. Jadi berkaitan dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan, ada porsi-porsi kata yang berpasangan yang sifatnya tidak longgar, ada kata-kata yang dipasangkan dalam sebuah kalimat itu, tapi sebenarnya masih bisa disisipi dengan bentuk lain. Ya, entah itu bentuk tadi ya, preposisi, kemudian konjungsi, interjeksi, atau partikel, atau bentuk kata dasar yang lain, dia sifatnya masih longgar untuk disisipi dalam bentuk disisipi bentuk lain, sehingga konstruksinya semakin padat, semakin kompleks. Ya, nanti akan mewujud dalam sebuah wujud konstruksi yang apa? Yang paling dasar kan kata. Ketika disisipi atau diikuti kata lain, dia bisa berubah menjadi sebuah frase karena bentuknya sudah berbeda dari bentuk sebelumnya. Yang sebelumnya kata, diikuti kata lain menjadi frase. Kemudian situ sudah ada muncul predikat. Ketika sudah ada muncul predikat atau kata kerja, dia berubah menjadi sebuah klausa. Nah, kemudian klausa itu bisa menjadi sebuah kalimat ketika ditambahi oleh punktuasi atau tanda baca. Dia berubah menjadi sebuah kalimat. Jadi kalau kita pecah jadi dua ya, kita bagi jadi dua di situ antara kata dan frasa ini di kolom yang sebelah kiri, sementara klausa dan kalimat di kolom yang sebelah kanan. Nah, pembedanya adalah ketika muncul sebuah kata yang di situ sebagai kata kerja yang biasanya akan sudah ada imbuhannya atau afiksasinya, dia berubah minimal menjadi klausa atau kalimat. Begitu. Yang belum ada predikatnya, dia pasti masuk sebagai sebuah kata atau frasa. Jadi pembedanya di garis tengahnya ada dua kolom. Kolom kiri
kata dan frasa, kolom kanan, klausa dan kalimat. Nah, pembedanya ketika sudah ada muncul sebuah kata kerja yang fungsinya predikat, dia menjadi sebuah klausa dan atau nanti menjadi sebuah kalimat. Begitu untuk konstruksinya. Kalau boleh saya gambarkan seperti itu, ada dua kolom. Jadi titik perubahannya atau titik tolaknya adalah di tadi ya, hadirnya sebuah predikat yang biasanya substansinya atau kontennya itu kata kerja seperti itu. Baik yang masih kata kerja tunggal maupun yang sudah turunan, dalam artian sudah ada proses ini afiks ya, pengimbuhan sebuah kata dasar seperti itu. Itu untuk materi awal yang berkaitan dengan apa namanya, definisi, kemudian batasan, alat-alat sintaksis, dan juga konstruksi sintaksis. Silakan, ada yang bertanya sebelum saya lanjut ke masing-masing aspek tadi. Silakan. Ada yang bertanya? Belum, Pak. Belum ya. Di sini ada cek kalau nggak salah tadi. Mengenai tanda baca. Oke, Mas Ilyas ini. Mengenai tanda itu menggunakan tanda baca. Oke, ini lebih ke punktuasi ya. Punktuasi. Penggunaan tanda baca sebenarnya sudah dibahas di ini UEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di situ memuat salah satu materinya atau babnya adalah penggunaan tanda baca. Salah satunya tanda baca pentung ya. Pentung itu apa sih istilahnya? Seru ya, tanda baca seru atau pentung yang kita sebutnya. Nah, untuk yang ditanyakan kalimat perintah sebenarnya itu uh, sesuai dengan yang saya pahami di BUEB itu menggunakan tanda baca seru. Di sini disampaikan, soalnya saya sering lihat pakai tanda tanya. Kalau tanya itu menggunakan kalimat tanya. Tanya yang perlu dijawab ataupun yang tidak perlu dijawab itu menggunakan tanda tanya. Gitu. Ya, kalimat perintah, misalnya ikutilah perintah ini atau bacalah teks berikut. Nah, teman-teman masih ingat nggak ketika di soal-soal UTS atau UAS atau balik lagi ketika di sekolah ada teks, pasti instruksinya adalah bacalah teks di bawah ini. Itu kalimat tanya atau kalimat seru, pentung, apa tandanya? Tanda seru. Tanda seru, iya atau pentung. Nah, itu yang disebut dengan kalimat perintah. Sesuai dengan UEB tadi, kalimat perintah itu yang tepat diikuti oleh punktuasi tanda seru, bukan tanda tanya. Seperti itu, Mas Ilyas. Yang lainnya? Silakan. Ada yang lain? Silakan bertanya saya langsung. Kalau belum, saya lanjut ke materi masing-masing ini ya.
tadi sudah kita sering sebut ada kata, frasa, dan klausa, dan nanti akan berbicara kalimat ya. Oke, lihat ya teman-teman ya di situ ya. Di situ ada pengertian frasa, kemudian langsung contoh. Teman adik saya baru tiba dari Jakarta. Oke, dibaca dulu. Teman adik saya baru tiba dari Jakarta. Kita cek, nanti dia terbagi menjadi berapa. Ya. Menurut Ramplan di sana, kelihatan ya teman-teman? Atau saya perbesar lagi? Ya. Menurut Ramplan, batasan frasa adalah sebuah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata, ingat ya, terdiri dari dua kata atau lebih, yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Maksudnya adalah gabungan dua kata lebih itu tidak melampaui unsur fungsi subjek dan fungsi predikat. Ya, jadi kalimat teman adik saya baru tiba dari Jakarta, ya, dia terdiri atas tiga frase, yaitu frase teman adik saya baru tiba dan frase dari Jakarta. Nah, ingat kalau kita mengacu ke buku Ramlan, batasnya adalah terdiri dari dua kata atau lebih, dan di sana sudah muncul fungsi subjek dan predikat. Ini menurut Ramlan. Ya, bukunya di sini yang kuning ini buku lama, sintaksis ya, Prof. Ramlan dari UGM. Nah, jadi bisa teman-teman pahami bahwa frasa minimal dua kata atau lebih yang masing-masing unsurnya tidak melampaui fungsinya masing-masing. Apakah subjek ataukah fungsi predikat atau juga nanti objek atau juga keterangan. Ya, kalau kita cek satu persatu, frase teman adik saya, dia berfungsi sebagai apa? Subjek, predikat, atau objek? Frase teman adik saya. Sebagai apa? Ada yang bisa menjawab? Teman adik saya. Dia merujuk ke siapa? Ke personalkah atau yang lain? Halo? Yang lain. Yang lain itu siapa, Mbak? Temannya adik. Ya, berarti kan personal maksudnya. Ya, kalau dalam sebuah kalimat merujuknya ke personal atau seseorang, pasti dia berfungsi sebagai, apalagi penempatannya di depan ya, di depan kalimat pasti dia subjek. Begitu. Kemudian baru tiba, frase baru tiba, dia berfungsi sebagai apa? Predikat. Predikat, betul. Ya, terutama tiba itu ya, tiba kan kata kerja, datang. Nah, kemudian diberi kata baru tiba, maksudnya dia itu baru saja datang dari Jakarta itu maksudnya. Nah, karena batasan menurut Ramlan adalah dua kata, sehingga tiba ini ketika diawali oleh kata baru itu, sehingga dia masuk ke kategori frase. Tapi fungsinya tetap sebagai predikat. Sementara dari Jakarta, ini apa? Dia posisinya.
keterangan, ya, keterangan tempat seperti itu. Jadi kalau kita merujuk ke ramalan ini, bahwa batasan dari sebuah frasa adalah dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa di situ. Nah, unsur klausa di sini nanti akan kita bandingkan. Maksud dari tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Tapi kalau kita menangkap sari pati diskusi dari ramalan ini, maksudnya di situ dia apa istilahnya ya? Untuk komponen masing-masing frasenya, yaitu istilahnya apa ya, kalau boleh saya katakan berdiri sendiri seperti itu, berdiri sendiri, sehingga dari unsur tiga frasa itu tidak mencapai unsur klausa gitu. Nanti kita akan ketemu maksudnya tidak melampaui batas fungsi unsur klausa itu seperti apa. Kita ke bawah ya. Ya, sama kalau unsur yang disampaikan oleh Samsuri dan juga Tarigan sama ya. Jadi sebuah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih, kemudian satuan gramatik yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa, maksudnya frasa itu selalu terdapat dalam satu unsur klausa seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat sebenarnya klausa itu apa sehingga kita bisa paham tidak melebihi batas fungsi unsur klausa itu seperti apa sih. Nah, itu nanti kita akan sampai pada tahapan pengertian dari klausa itu sendiri. Itu pengertiannya. Jadi intinya adalah dua kata. Ketika teman-teman bisa melihat ada dua kata dalam satu kalimat, ya dua kata itu maksudnya apakah susunan kata itu sebenarnya itu satu paket. Contoh, teman adik saya. Ya, kalau kita belum belajar apapun, kita mengiranya teman adik saya adalah tiga kata yang berbeda-beda maksudnya. Ada teman, ada adik, ada saya. Seperti itu. Padahal kalau kita sudah belajar ilmu sintaksis, itu menjadi sebuah paket susunan kata ya, yang menurut teori yang sedang kita bahas ini adalah dia terdapat dalam sebuah frase yang sama, yaitu teman adik saya. Teman adik saya adalah satu paket yang disebut dengan frase. Yang itu di dalam sebuah kalimat menduduki fungsi sebagai subjek. Paham ya sampai sini ya? Jadi batasannya adalah dua kata atau lebih seperti itu. Kemudian klasifikasi frase atau frasa itu ada yang pertama, klasifikasi frasa berdasarkan distribusi unsur-unsurnya ya. Jadi berdasarkan distribusi unsur-unsur yang ada di sana ya. Di dalam sebuah frasanya itu ada frase endosentrik dan frase eksosentrik. Ya. Sebentar, biar saya tidak kelewat. Sebentar, ada yang hilang filenya. Oke. Baik, saya cek dulu di ya ini fase endosentrik ya. Teman-teman sudah mempunyai buku apa untuk sintaksis? Sudah beli buku apa teman-teman? Belum? Atau sudah beli buku apa? Belum beli. Belum ya?
Oke, nggak masalah. Saya ambilkan yang dari bukunya Ramlan tadi ya. Untuk frase. Nah, ini. 138. Oke. Frase apa tadi? Endosentrik ya. Oke. Yep. Ya. Di sini contohnya sama seperti tadi, bahwa frasa endosentrik, frasa yang distribusi paralel dengan yang berdistribusi paralel dengan pusatnya. Pusatnya di sini adalah contohnya teman adik saya, ya. Tadi dia fungsinya sebagai subjek. Nah, kemudian yang dimaksud dengan berdistribusi sama, frase teman adik saya itu berdistribusi sama dengan unsurnya, baik dengan teman maupun dengan adik saya. Maksudnya begini. Teman-teman bisa lihat PowerPoint-nya nggak? Atau buram? Biar sama-sama baca. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya, persamaan distribusi itu bisa dilihat dari jajaran di bawah ini. Contoh, teman baru tiba dari Jakarta, adik saya baru tiba dari Jakarta. Ada yang berganti, ada yang sama. Yang berganti teman, kemudian diganti menjadi adik saya, ya kan? Tapi yang baru tiba dari Jakarta semuanya sama, yang fungsi sebagai predikat dan keterangan itu sama. Hanya ketika berbicara subjeknya, subjek yang pertama kan teman ya, teman baru tiba dari Jakarta. Kalimat yang kedua, adik saya baru tiba dari Jakarta. Nah, yang disebut dengan berdistribusi sama yaitu antara kata teman dan adik saya. Nah, ketika dicontohkan menjadi teman adik saya dalam satu kalimat, dia itu mempunyai distribusi yang sama ke unsur pusatnya, seperti itu. Ya, unsur pusatnya siapa sih kira-kira di sini? Ya, subjeknya yang lihat ya. Kita bisa lihat subjeknya. Baik teman maupun adik saya itu bisa saling bergantian. Ya, penempatannya. Ya, teman baru tiba dari Jakarta, adik saya baru tiba dari Jakarta, atau kita munculkan kalimat yang ketiga, teman adik saya baru tiba dari Jakarta. Kan distribusinya bisa diolak-walik ya. Kalimat satu hanya muncul teman, kalimat dua muncul adik saya, kalimat ketiga teman adik saya. Nah, ketika kalimat satu subjeknya ya, subjek kalimat satu dipindah ke kalimat tiga, yang subjek kalimat ketiga dipindah ke nomor satu, itu kan sama distribusinya dan juga maknanya, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan berdistribusi sama dengan unsurnya. Jadi ada paralis ya, paralel. Ingat ya, maksud dari paralel itu apa? Jadi ketika dia dipindah ke kalimat lain, nah yang dipindah ini bisa mengisi apa namanya kekosongan dari yang pindah itu yang disebut dengan paralel, seperti itu. Contohnya ini. Demikian juga dengan frase baru tiba yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, yaitu dengan tiba. Itu sama persis. Ya, contohnya teman adik saya, nah, subjeknya kan sudah kita sepakati, kita ikut contohnya. Frase subjek itu teman adik saya. Nah, yang sedang kita bahas sekarang adalah tibanya ini. Ya, tibanya ini.
Yang kalimat pertama ada disisipi bentuk lain, baru tiba dari Jakarta. Sementara kalimat yang kedua, teman adik saya tiba dari Jakarta. Jadi ketika tibanya itu dia berdiri sendiri atau mengikuti kata lain, tapi di situ ada unsur kesamaan, makanya di buku ini atau oleh Ramlan tadi atau oleh tadi siapa? Krida Laksana diformulasikan memiliki distribusi yang sama secara paralel seperti itu. Jadi semuanya saling membentuk sebuah frase, tapi ketika dia diaplikasikan ke bentuk kalimat lain, dia bisa saling mengganti atau distribusi seperti itu. Istilahnya itu. Jadi teman-teman bisa mengembangkan dari contoh yang ada di buku ini atau dari tulisan saya yang sebelumnya itu bisa mengembangkan. Nah, nanti kalau memang perlu dijelaskan kembali, saya buat tulisan lagi yang lebih sederhana, yang lebih bisa menjangkau pemahaman teman-teman seperti itu. Nah, untuk frase endosentrik dibagi menjadi dua ya. Frase endosentrik berinduk tunggal dan frase endosentrik berinduk jamak seperti itu. Bentar. Untuk frase endosentrik di paparan itu tidak ada. Saya pakai buku yang dari Ramlan ya. Saya pakai buku dari Ramlan, di sini disebutkan untuk yang fase endosentrik tunggal ya. Kalau menurut buku itu ada dua, tapi kalau menurut buku Ramlan ada tiga di sini, yaitu frase endosentrik koordinatif, ya bisa mencatat atau menyimak dengan baik. Frase endosentrik yang atributif dan frase endosentrik yang apositif. Ya. Nah, untuk frase endosentrik yang koordinatif, jadi frase yang terdiri dari unsur-unsur yang setara atau sama. Kemudian penciri yang sangat mudah untuk dikenali apakah frase endosentrik itu koordinatif adalah munculnya atau hadirnya kata hubung dan ya, kata hubung dan atau ya, kata dan kata atau. Seperti itu. Misalnya di sini suami istri ya. Kalau kita beri CCP dan suami dan istri, suami atau istri. Atau belajar dan bekerja. Ya, belajar bekerja bisa kita sisipi kata dan atau. Nah, itu sebuah frase. Mengapa frase? Karena terdiri dari dua kata kan akhirnya. Belajar bekerja. Kita sisipi kata dan misalnya. Belajar dan bekerja. Unsur minimal dua kata langsung terpenuhi kan di situ sehingga disebut sebagai sebuah frase. Tapi ketika pencirinya adalah kata hubung atau konjungsi dan dengan kata hubung dan atau, dia menjadi frase endosentrik yang koordinatif. Seperti itu. Ya, frase endosentrik yang koordinatif. Jadi setara unsur-unsurnya. Ayah dan ibu kan setara. Setara di sini bukan lebih ke gender ya atau peranan di dalam keluarga, tapi di dalam kalimat. Baik ayah maupun ibu ketika ditempatkan dalam sebuah kalimat, dia biasanya di depan kalimat dan berposisi sebagai subjek. Maksudnya setara itu di dalam kalimat. Terus sementara yang nomor dua adalah frase endosentrik atributif.
di sini kalau koordinatif tadi setara, sementara yang atributif itu bertingkat atau tidak setara. Jadi tidak mungkin disisipi oleh kata dan kata atau tadi. Ya. Contohnya tadi ya, teman, adik saya, kemudian orang itu, buku baru, sangat bangga, seperti itu. Jadi dari unsur-unsurnya itu memiliki satu unsur pusat, ya, sehingga dia memerlukan unsur atribut lain untuk melengkapi unsur konstruksi sintaksis. Contohnya tadi buku baru, ya, buku baru. Unsur pusatnya mana? Buku baru itu. Buku ya. Nah, buku itu sebagai unsur pusatnya. Nah, sementara unsur atributifnya yaitu baru. Nah, kalau kita anggap buku baru sebenarnya bisa diberi, apakah bisa diberi sisipan seperti endosentrik yang koordinatif? Contoh buku baru. Apakah bisa disisipi buku dan baru? Tidak bisa. Apakah bisa disisipi atau buku atau baru? Tidak bisa. Nah, berarti di dalam frase endosentrik yang atributif harus ada unsur pusatnya. Biasanya kata tunggal yang itu sebagai unsur pusatnya yang akan ditingkatkan sehingga tidak menjadi setara. Ya, ada tadi buku baru, ya, unsur pusatnya adalah buku. Nah, barunya ini, kata barunya ini sebagai unsur atribut atau atributif, sehingga disebut dengan endosentrik atributif. Ya. Kemudian frase endosentrik apositif. Ya, apositif di sini, di sana dia dibantu dengan apitan, ya, apit, ya. Ada sebuah kalimat penjelas yang diapit oleh dua tanda baca koma. Contohnya, Soekarno, koma, Presiden pertama Republik Indonesia, koma, dimakamkan di mana ya Soekarno itu? Blitar kalau salah ya. Dimakamkan di Blitar. Nah, yang disebut dengan apositif adalah ada sebuah kalimat yang diapit oleh dua koma, dua tanda baca koma, yaitu apa? Presiden Republik Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, seperti itu. Jadi Soekarno, koma, Presiden pertama Republik Indonesia, koma, dimakamkan di Blitar. Jadi setiap penjelasan yang diapit oleh dua tanda baca koma itu disebut dengan frase endosentrik yang apositif. Unsur dasar itu lebih dari dua kata kan sudah terpenuhi itu, ya enggak? Presiden pertama Republik Indonesia, ada 4 kata di situ, sudah terpenuhi minimal 2 kata. Contoh lain, Jakarta, ibu kota Indonesia, sedang dilanda banjir misalnya. Nah, yang disebut dengan apositif adalah ibu kota Indonesia, seperti itu. Paham ya? Itu untuk apositif. Begitu untuk unsur untuk frase endosentrik, ya. Tadi ada berinduk tunggal, berinduk jamak, itu nanti saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya karena buku Sukiniti belum hadir. Tapi kalau menurut buku Ramlan di sana untuk endosentrik ada 3 jenis, yaitu koordinatif, atributif, dan apositif, seperti itu. Nah, kita merujuk lagi ke paparan. Di sana ada sudah ya, sosentrik, sebentar, sosentrik.
data yang hilang. Ya, endosentrik sudah tadi ya. Nah, positif juga sudah. Nah, ini eksosentrik. Nah, ternyata di bawah ya. Frasa eksosentrik dibagi menjadi dua di sini. Eksosentrik direktif dan eksosentrik konektif. Oke. Fase eksosentrik direktif dan fase eksosentrik konektif. Ya. Untuk yang direktif, teman-teman sudah mengunduh ini ya, materi ini ya, di e-learning ya. Sampun. Oke. Jadi apa namanya, bisa disambi, dilihat juga selain penjelasan dan juga unduhannya itu. Ada fase eksosentrik direktif preposisional, itu ada kata depan di ke daripada seperti itu, ciri-cirinya ya, di ke daripada. Kemudian untuk frase eksosentrik direktif konjungtif itu ada kata hubung ya, seperti karena, walaupun, tatkala, jika, itu direktif konjungtif. Kemudian ada apa ini? Eksosentrik konektif. Iya, apa istilahnya ya? Konektif itu menghubungkan ya, menghubungkan yang sifatnya definitif ya, mendefinisikan sesuatu. Kalau di sini itu kopula namanya. Ada koneksi, ada konektor yang sifatnya sebagai penghubung untuk menjelaskan sebuah kajian, sebuah konstruksi seperti itu. Nah, pencirinya adalah kata sebagai, kemudian adalah, merupakan, yaitu, yakni, ialah, seperti itu. Itu yang disebut dengan frase eksosentrik konektif, seperti itu. Banyak sebenarnya yang ada selain ini, tapi kita sesuaikan dengan urutannya saja, yaitu frase berdasarkan tadi ya, distribusi ya. Berdasarkan distribusi unsur-unsurnya ada frase endosentrik dan frase eksosentrik. Yang endosentrik ada 3 tadi, koordinatif, kemudian atributif dan apositif sumber nanda. Yang eksosentrik ada konektif dan direktif tadi, seperti itu. Itu untuk frase berdasarkan pengertiannya atau definisi, batasan, alat, dan juga sudah ke jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis frase berdasarkan yang pertama dulu, kita berdasarkan distribusinya. Nah, nanti setelah itu berdasarkan kelas kata kita akan melihat ada frase nominal, ada frase verbal, ada frase ini apa namanya, nominal, frase keterangan dan yang lainnya sebagainya. Itu saja. Silakan, ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya, monggo. Di chat ada Mas Andra Kak yang bertanya. Di chat ya, bentar. Yeah. Oh, ini Mas Ilyas. Mas Ilyas tadi rekomendasi buku tadi ya sudah saya munculkan di
tampilan yang pertama. Oke, untuk buku. Oke, ini bukunya. Ya, untuk bukunya itu ya, kalau yang saya tampilkan di paparan itu pakai bukunya Sukini ya, Sukini Sintaksis, penerbit Juma Pustaka dari Solo. Nah, yang saya baca tadi, yang saya simak untuk disampaikan ke teman-teman, itu pakai bukunya Prof. Ramlan yang kuning ini, yang sintaksis ini. Seperti itu. Nah, di beberapa bagian saya juga mengutip dari ini, Mas Nur Muslih yang tata bentuk bahasa. Ya, Mas Nur Muslih. Ya, Itu sama aja dulu, Pak. apa? Pak, itu sama aja, Pak, tata bahasa. Soalnya perasaan yang semester kemarin bukunya pakai yang itu. Yang semester? Yang semester kemarin Hmm? pakai buku yang itu tadi, yang tata bahasa. Iya. Untuk Berkaitan yang mungkin, kemarin Mbak. saya kolaborasi antara Mas Nur Muslih dengan Sukini yang warna merah itu. Sepertinya tertinggal di Solo. Tapi saya tambahi juga tidak lama berselang dari kapan itu saya lupa tahun berapa, saya ketemu buku ini, buku Babon. Ini termasuk buku Babon ya. Buku Babon itu buku lama yang sering jadi rujukan seperti itu. Jadi ini saya alhamdulillah banget saya menemukan ini, padahal ini cetakan berapa ini? Cetakan 2005. Nah, seperti itu. Sudah lama sekali ya. Untuk itu. Jadi untuk referensinya itu Mas Nur Muslih ini dan buku Sukini. Saya sempat melihat yang di Abdul Khair ya, karena memang banyak tersedia di toko-toko buku itu Abdul Khair. Silakan ya, itu bisa menjadi acuan juga. Ya. Jika nanti kita diskusikan barangkali yang saya persiapkan ini dari 2 buku atau 3 buku ini belum lengkap lah katakannya itu, atau bisa jadi yang dari Abdul Khair itu bisa menjadi buku pengayaan. Pengayaan itu memperkaya bahan diskusi kita, nggak masalah seperti itu. Itu ya. Kemudian itu untuk menjawab Mas Ilyas dari Andra, dalam sebuah kalimat atau paragraf, apakah ada batasan tertentu dalam penggunaan tanda baca seperti koma dan tanda baca lainnya? Untuk batasan, ketika kita berbicara sintaksis, kita mengacu ke sini lagi. Ya, mengacu ke sini lagi. Ya, kalau berbicara ini ya, batasan itu ke materi ini ya, atau ke materi alat-alat sintaksis tadi ya, ada 4 aspek dan juga konstruksinya. Nah, kalau berbicara penggunaan tanda bacanya itu, kita melihat ke PUEBI tadi, Mas Andra. Di Android insya Allah sudah ada, atau di Google itu sudah ada PUEBI, Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu semuanya ada, salah satunya bab khusus untuk membahas penggunaan tanda baca. Macam-macam di sana, ada tanda baca sampai yang mungkin tidak tahu ya titik koma itu apa, apostrof ya seperti ain dalam bahasa Arab itu ada di PUEBI seperti itu untuk batasan-batasan. Nah, bagaimana untuk kita ini ya sensitif terhadap itu? Maksudnya ketika kita menulis ini tanda bacanya yang paling tepat adalah titik atau tanda seru. Itu sebenarnya
kita latih ini, apa namanya, ketika kita memang punya kemauan untuk sering membaca. Saya pikir itu akan melatih. Nah, untuk menambah kemampuan itu, kita selektif betul ya terhadap ejaan, terhadap tanda baca yang semuanya termuat terkandung di dalam WEB adalah menulis, mencoba menulis. Ketika kita membaca kemudian tanpa praktik menulis itu kurang lengkap gitu. Itu sudah saya buktikan betul ketika saya hanya membaca kamus, membaca uh, WEB itu 7 EYD, kemudian tata bahasa baku yang buku biru itu, buku Hasan Alwi, itu saya sering lupa begitu. Nah, saya bertekad untuk mencoba menulis, mempraktekkan apa yang saya baca itu dengan menulis. Ya, tulisan kalau puisi nggak bisa kita edit ya karena jarang tanda baca. Tapi ke cerpen dan saya menulis cerpen beberapa dimuat di media Solo, koran Solo. Nah, sebelum saya kirim itu saya edit, saya sunting sendiri. Nah, disitulah salah satu keuntungan kita untuk mempraktekkan apa yang kita baca waktu menyimak WEB atau EYD dulu di situ. Jadi batasan yang paling eh, apa namanya bisa kita ketahui ya ketika melihat konstruksi kalimatnya itu gitu loh dan maksud kalimatnya itu. Nah, ketika maksudnya adalah mempertanyakan ya sudah barang tentu kita beri tanda baca tanya. Nah, ketika dia tegas memerintah atau menginstruksi seseorang dia tanda seru atau dalam kalimat di situ ada jeda berarti mau nggak mau kita harus ada unsur tanda punktuasi koma di situ gitu. Nah, untuk melatih itu tidak sekadar membaca saya pikir itu perlu dilengkapi dengan menulis. Menulis apa ya, menulis apapun kecuali puisi ya karena tidak bisa dilihat tanda bacanya secara kompleks, secara apa namanya utuh gitu. Jadi menulis yang sifatnya prosa, ya cerpen, novel atau opini itu nanti pasti akan di sana muncul tanda baca karena di situ ada kalimat yang tersusun dari sebuah frase, dari kumpulan frase, dari kumpulan kata seperti itu. Gitu Mas Andra. Kemudian ditanggapi katanya untuk menulis katanya untuk menjaga estetika dalam menulis baiknya diperhatikan tanda bacanya dan jangan sampai ada banyak tanda baca seperti itu banyak koma dalam satu paragraf. Oke. Baik, untuk kepenulisan sendiri itu ada register-register Mas Andra, register jurnalistik, register register ilmiah, register sastra, itu kan beda-beda. Nah, kalau berbicara estetika itu macam-macam berbeda-beda antara register jurnalistik uh, apa tadi sastra, fiksi atau non fiksi seperti itu. Tentunya berkaitan dengan banyak tanda baca, barangkali memang disitulah kesalahannya sehingga perlu diperhatikan tanda bacanya. Nah, diperhatikan ini maksudnya adalah membaca kembali POEB, dulu namanya EYD, begitu Mas. Jadi perhatikan kembali EYD-nya. Sebenarnya banyak sekali cara untuk kita berlatih keefektifan penggunaan tanda baca ya. Nah, yang ditanyakan Mas Andra ini kan lebih ke ini pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yang di situ pasti ada penggunaan tanda baca. Pengembangan paragraf kita harus melihat apakah induksi atau deduksi, memuat berapa gagasan pokok, maksudnya kepanduan-panduan. Nah, di sekarang ini ada istilah dulu EYD sekarang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti itu. Kalau kasusnya
terlalu banyak koma dalam satu paragraf, ya nggak masalah, Mas. Yang masalah itu banyak koma tapi dalam satu kalimat. Ya kan? Ya, kalau banyak koma dalam satu paragraf nggak masalah. Yang jadi masalah dalam satu paragraf itu tidak ada gagasan pokoknya itu. Kemudian yang jadi masalah apa namanya? Satu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat. Ya tidak ada gagasan pokok, tidak ada kalimat penjelas. Nah, itu bukan paragraf yang baik. Jadi untuk paragraf yang baik itu nanti minimal memiliki satu gagasan pokok yang tertuang dalam satu kalimat utama. Nah, perlu ada kalimat penjelas. Itu bisa terdiri dari minimal 2 kalimat penjelas. Berarti dalam satu paragraf minimal ada 3 kalimat. Yang satu kalimat memuat gagasan pokok, yang kalimat lain itu berupa penjelas-penjelas seperti itu. Nah, terkait kehadiran tanda baca itu disesuaikan dengan tadi konstruksi kalimat itu sendiri dan maksud dari kalimat itu sendiri. Apakah dia bertanya, integratif, atau hanya sebagai kalimat berita, atau ada apositif di situ. Apositif tentunya perlu kehadiran koma kan? Contohnya tadi, Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur mengalami surplus hasil panen misalnya. Itu kan perlu koma. Itu ada 2 koma dalam satu kalimat malah, ya kan? Karena ada apositif di situ. Itu penjelas dari Surabaya. Nah, itu kan bisa direvisi. Sebenarnya nggak perlu. Semuanya sudah tahu bahwa Surabaya adalah ibu kota provinsi. Misalnya Trenggalek, tidak semua tahu kan? Trenggalek misalnya kota penghasil. Trenggalek itu apa sih ya? Penghasil apa sih? Misalnya batu apa sih? Batu apa ya? Batu akik misalnya. Trenggalek, penghasil terbesar batu akik di Jawa Timur, misalnya eh, apa namanya akan menggelar festival batu akik pertama di dunia misalnya. Nah itu ada 2 koma dalam satu kalimat itu nggak masalah karena konstruksi dari kalimat itu ada apositifnya. Nah, apositif kan rumusnya harus diapit oleh 2 koma begitu Mas. Itu terima kasih Mas Andra. Yang lainnya silakan. Sintaksis, konstruksi sintaksis di sini. Ini materi yang cukup penting, apalagi teman-teman yang sudah mengajar, karena di sintaksis ini nanti akan melewati bagaimana kita mencari subjek, predikat, objek dan pelengkap, apa bedanya itu antara objek dan pelengkap, dan juga keterangan. Bahkan tadi kita sudah sedikit menyinggung bahwa 3 kalimat itu ternyata frase, ya, ternyata berhubungan satu makna. Nah, di dalam kalimat itu ternyata berfungsi sebagai subjek. Nah, itu sangat kontekstual dengan pelajaran di kelas di sekolah menengah pertama atau menengah atas, atau yang mau ini masuk kuliah. Kan ingat ya, ada tes SNPTN yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, pasti akan dibahas itu. Mana ini subjeknya, mana ini predikatnya. Nah, sintaksis relevan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini masih dasar-dasar, masih berupa definitif, belum analitik ya, belum analisis. Jadi teman-teman harus bisa memahami itu. Nah, untuk bisa memahami itu, semestinya diskusinya lebih dialogis ya. Jadi teman-teman silakan dengan cara apapun, fotokopi boleh, meskipun aturannya nggak boleh ya. Ya beli buku, ya buku Mas Musli, punya Ramlan atau
bukunya Sukini tadi atau Abdul Sair. Yang paling gampang dicari Abdul Sair kalau nggak salah. Ya, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah mau jam 2 ya ternyata. Ya, saya ingatkan kembali kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan dicentang pertemuan-pertemuannya ini. Kalau nggak salah ini keempat kali atau 3 kali ya, kalau salah 4 kalau nggak salah. Dicentang sampai 4 pertemuan. Kemudian nanti kalau memang teman-teman butuh pertemuan di luar jadwal aslinya, bisa kontak saya, Pak, saya minta pertemuan kembali, kami maksudnya. Kami ingin pertemuan karena belum jelas di bab ini, silakan. Ya. Baik, kalau tidak pertanyaan, silakan beristirahat. Barangkali sudah capek tadi dari pagi, banyak kuliah atau sudah banyak tugas. Selamat menikmati tugas-tugasnya ya. Saya hanya bisa bantu doa, karena kita juga sama-sama punya tugas gitu ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga tadi yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.